Hewan apa nih? Yang penuh tekanan, Putra. Terus menggali. Ya, memang kita tahu tulang punggung indeks itu kan buat menggali banyak. Termasuk juga BCA, B, dan BUMN lainnya seperti itu. Jadi ketika memang ada aksi jualan, aksi pemilu sel, pasti kena kok banking dulu ini karena dananya paling banyak di banking ini seperti itu. Jadi ya memang utamanya yang menggerakkan bersarang di dalam. Ya, banking ini kemarin beberapa kan sudah hampir semuanya all time high. Jadi ya bursa terbaik kencang seperti itu. Tapi ya ketika mengasih aksi banking melakukan jualan duluan penurunan gitu. Nah memang yang dilihat bukan hanya dana perbankan tapi juga dana secara keseluruhan untuk menjaga cadangan devisa kan. Karena kalau kita lihat pemerintah dan Bank Indonesia itu ingin menjaga nilai tukar rupiah kita, jangan sampai nilai tukar kita itu fluktuasinya terlalu tinggi dan ini akan berdampak pada inflasi. Jadi penjagaan utama kita adalah ujung-ujungnya di inflasi. Karena kemarin sudah 3, sekian tuh sangat bagus sehingga tidak perlu Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Jadi satu dilema antara Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga dengan menjaga dengan menjaga nilai tukar. Gitu. Ini salah satu dua hal yang sangat kontraproduktif sebenarnya gitu. Nah, Ibu sendiri melihat apa kebijakan ini nantinya justru malah akan membuat DPK falas di perbankan ini menjadi lebih susut. Oke, kalau saya melihat ini pasti bank itu juga akan membutuhkan dana falas. Tapi kalau memang suku bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan Bank Indonesia, tentunya ini juga akan punya masalah buat perbankan. Tapi kalau bank harus memberikan bunga sama dengan yang diberikan Bank Indonesia, mungkin tidak punya kemampuan. Gitu. Jadi nih di sini nanti perlu adanya dan sejauh mana memang dana itu yang ada di Bank Indonesia bisa juga diberikan terus oleh gali perbankan. terus Gitu. yang Jadi ada dalam hubungannya tidak langsung antara pemilik dana dengan perbankan, tapi mungkin Bank Indonesia dengan perbankan, sehingga juga bisa dikontrol. Karena kalau nasabah langsung ke perbankan kan nggak bisa dikontrol nih, sehingga juga akan bisa mempengaruhi nilai tukar gitu. Jadi kalau tadi dikatakan bisa dijamin, itu paling tidak dia memenuhi persyaratan yang 30%, tapi dia bisa mendapatkan kredit baru. Gitu. Baik, artinya selain juga nantinya akan mempengaruhi kestabilan nilai tukar, apalagi efek yang akan didapatkan perbankan apabila ternyata terkait dengan DPK falas ini belum bisa dibenahi. Ya, menurut saya memang harus ada perjanjian, semacam kerjasama dengan Bank Indonesia sejauh mana apabila memang kredit falas sudah mulai tumbuh. Karena sekarang kalau kita lihat memang ada peningkatan, tapi masih rendah sekali untuk falas ya. Karena kalau kita lihat dari tingkat investasi dari perusahaan itu memang belum meningkat signifikan, terutama ketika pertambangan itu ada hilirisasi. Ini memang akhirnya belum jalan karena mereka belum melihat akan memberikan efek yang positif untuk investasi besar-besaran. Yang kedua juga nilai dari harga-harga tambang kan sudah mulai turun lagi kan. Nah itu juga kelihatannya melambat kredit di sektor pertambangan yang tadinya batu bara di akhir 2002 sampai 2023 itu sempat meningkat signifikan gitu. Jadi ini juga kelihatannya kredit falas tuh di triwulan 3 ini belum akan meningkat secara signifikan. Jadi saya rasa Bank Indonesia masih bisa memanfaatkan itu untuk menjaga devisa ya. Nah yang kedua memang yang harus dilihat adalah hutang jatuh tempo, karena biasanya di bulan Mei, Juni sampai September ini ada cukup besar hutang jatuh tempo yang perlu pembayaran, sehingga nanti memang 30% uang masuk, tapi kemudian ada permintaan untuk dana keluar lagi kan, sehingga juga cadangan devisa kita akan terbatas lagi. Nah ini juga besar akan banget menjadi kendala. Nah apakah memang kalau sudah tidak bisa dari DHE atau sudah kan tadi jumlahnya juga segitu-gitu aja gitu ya. Nah apakah juga Bank Indonesia akan mencari pinjaman gitu untuk kakinya menjaga kuat banget nih, cadangan devisa, karena itu juga bisa dilakukan tendang-tendang gitu ya. Membutuhkan pinjam tapi kemudian sudah tidak butuh, itu bisa dibayar. Jadi juga bisa kerjasama dengan beberapa negara dan saya lihat kerjasama dengan beberapa negara untuk bila ada kebutuhan itu bisa dilakukan. Dan ini bisa, saya rasa juga salah satu cara tidak hanya dari DHE saja. Gitu. Baik, dan Bang Eri mengatakan ada insentif untuk banknya juga yang mungkin bisa berhasil untuk mendapatkan lebih banyak peminat gitu untuk bisa meletakkan dananya. Kalau Ibu lihat insentif ini ya pertama ya menurut saya Bank senang juga karena dia mendapat fee ya dari sebagai pengumpul dari hasil ekspor kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia. Jadi itu nggak tahu berapa persen ya, tetapi paling tidak buat bank kan harus mencari-cari karena mau tidak mau ini adalah kewajiban yang SDA gitu.
Nah, jadi menurut saya mungkin nanti bisa diperluas tidak di SDA, tapi juga gali eksportir lain terus, ya yang mungkin juga harus menetapkan, tinggal dilihat berapa gali persen sih terus, bahan baku impor, tapi sisanya mungkin tidak harus 30%, tapi misalnya berapa persen dari gali pendapatan itu terus, juga bisa ditempatkan. Jadi harus mungkin nanti bisa diperluas. Karena kalau gali hanya SDA saja terus, menurut saya ya akan dapatnya segitu aja gitu. Dan kemudian setelah 3 bulan gali gimana nih kan? terus, Ini kan ada 3, ada 6 bulan ya paling gali nah itu juga harus terus. dipikirkan setelah itu karena kan mereka yang